شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ilustrasi yang menarik yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang peran sentral hati. Kata beliau, hati bagi tubuh manusia ibarat raja, ya, bagi sebuah kerajaan, sedangkan bagian tubuh yang lainnya laksana prajurit dan tentara. Ilustrasi ini tentu diungkap untuk memberikan gambaran betapa perilaku anggota tubuh kita sangat ditentukan oleh apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh hati. Bagaimana rakyat, tentara, ya, hanya akan melakukan sesuatu atas perintah sang raja. Maka begitulah keadaan hati kita. Dan inilah yang sesungguhnya telah diungkap oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruh tubuh itu. Kalau rusak segumpal daging itu, maka rusak seluruh tubuh itu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari peran penting bahkan sangat menentukannya hati ini, maka sudah semestinya kalau kita berupaya untuk menjaga, memelihara betul kualitas hati kita, memelihara kejernihan hati, memelihara kesehatan hati, memelihara kehidupan hati. Karena sungguh inilah yang juga menentukan nasib kita di akhirat. Dari keseluruhan proses hidup kita di dunia ini, pada akhirnya di kehidupan akhirat akan sangat ditentukan oleh kualitas hati ini, karena ia yang kemudian menentukan kualitas sikap dan perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan misalnya di surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tatkala tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali bagi orang yang menghadap Allah pada saat itu, man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang senantiasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang demikian inilah hati yang selalu mengingat Allah. Hati yang demikian inilah hati yang nikmat dalam beribadah kepada Allah. Hati yang seperti inilah hati yang senantiasa semangat bergairah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap perilaku pemilik hati yang demikian tidak akan pernah dari ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kesehatan, kehidupan, ya, keselamatan hati ini terjaga, sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam hati. Apa yang masuk ke dalam hati adalah segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, segala yang kita perbincangkan. Maka ada korelasi-korelasi yang pernah diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu hadis Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisan. Atas hati kita, ya, apa yang sering dibicarakan itu akan mempengaruhi keadaan hati. Begitupun apa yang dilihat akan mempengaruhi keadaan hati. Apa yang sering didengar itu juga akan memberikan pengaruh kepada hati kita. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan seleksi terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibicarakan. Maka dengan itu kesehatan hati kita akan terjaga, terpelihara. Penguatnya, pupuknya adalah ilmu dan amaliyah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang hidup. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran.